Gitu. Maksudnya pada ujungnya dia itu akan mengembalikan ketaatan itu ya kepada Allah. Ya. Kita bisa melakukan ketaatan, melakukan ibadah, ngaji seperti kita ini, menuntut ilmu, atau berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Masyaallah tabarakallah. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan untuk berjumpa kembali ngaji yang tidak bosan-bosannya saya Aden Nangkin untuk menemani babang saya yang paling ganteng pokoknya, Mas Salah Salah, yang selalu mengingatkan untuk ngaji ya guys ya. Ya bersama saya Abdul Aziz Jazuli. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wasahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Nahnu ta'allum ta'lim nafla intifa' dzakra wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ittiba'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa, para ashab, para ikhwan, dulur-dulur, saudara-saudara, para subscriber yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik, diberikan hidayah, diberikan karunia Allah Subhanahu wa taala, baik berupa rezeki zahir, rezeki batin, kelapangan dada, kebahagiaan tanpa bahagia. Iya benar. Alhamdulillah haulatul niyatus salih wa la nabi asnafna sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, para pemirsa, mari kita bersama-sama mengaji, bersama-sama belajar, bersama-sama menuntut ilmu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Seperti biasa melanjutkan pengajian-pengajian yang sebelumnya, itu pengajian kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang ditabwidkan oleh Syekh Ali bin Husamuddin Al-Hindi rahimahullahu taala dalam kitabnya An-Nahjul Atam fi Tabwidil Hikam. Sebelumnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab Sahibul Asal Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dan Sahibul Tabwid yaitu Syekh Ali bin Husamuddin Al-Hindi, pada semua ulama, para syurah, semua guru-guru kita, semua orang tua kita, dan tidak lupa kita doakan para saudara-saudara kita tanpa terkecuali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan hidayah, inayah, karunia untuk kita semua. Allah hadhihi wa la kuliyatin salihun wa ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mohon izin nih, bentar, Gus Aziz, sebelum dimulai. Ya, boleh. Subbreaker itu kayak motor kan, kita nggak mungkin jadi setang semua, jadi spion, jadi lampu, jadi ban. Kalau nggak ada subbreaker, motor susah tuh Gus, keras ya. nyambruk. Kalau masih keras masih mending. Kalau nggak ada, filosofinya ya. Filosofinya ya. Iya. Jadi peranannya penting. Betul. Ya.
karena Jadi itu yang gitu. buat empuk itu. Kenyamanan. Kenyamanan. Siap. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darain ila anqal la amala arja lil qabuli min amalin yajibu anka syuhuduhu wa yahtaqiru indaka wujuduhu. La amala ora ono amal iku mujud arja kang luwih dan arep lil qabuli maring penerimaan min amalin tinimbang siji amal yajibu kang kang lenyap kang ilang angka saking sira apa syuhudu apa penyaksian amal wayah takiru lan dadi hina indaka ing dalem sandingi sira apa wujude amal. Dan hikmah selanjutnya la tafrah kata'atu ojo gawe seneng ing sira apa ata'atu ketaatan li annaha krono temen setuhune ta'ah iku maruzat iku pertelo apa ta'ah mingka saking sira wafrah lan bahagia seneng-seneng sapa sira biha kelawan ta'at li annaha krono temen setuhune taat iku barozat iku pertelo apa taat minallahi saking Allah ilaika maring sira. Kul ngucap sapa sira Muhammad bi fadlillah kelawan fadl karunia Allah wa bi rahmatihi lan kelawan welas asih kasih sayang Allah pabidzalika kelawan mengkono fadl lan rahmat Allah fal yafrahu maka becik pada senang-senang sopo akeh. Yang pertama, hikmah yang pertama, dan kita masih pada pembahasan ikhlas. Nah, jadi ikhlas itu memang apa ya? Dibilang berat-berat, sangat mudah untuk diucapkan. Nah, mudah diucapkan dan sulit untuk dilakukan bagi yang menyandarkan proses keikhlasan kepada dirinya sendiri. Tapi ketika proses keikhlasan itu diserahkan kepada Allah, tidak ada kata sulit. Iya, ada yang susah ya. Jadi timbulnya bahagia. Dan hikmah yang kedua nanya tentang kebahagiaan. Iya. Nanti kan ya. Tenang, kalau nggak surprise nanti. Kelanjut la amala arjanil qabul. Nah, kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala, kata beliau tidak ada sebuah amal yang paling diharapkan untuk diterima oleh Allah ta'ala min amalin yajibu angka syuhudu daripada sebuah amal yang penyaksian terhadap amal tersebut sudah lenyap wayah takiru indaka wujuduhu dan wujud dari amal tadi itu dianggap remeh, dianggap rendah. Nah maksudnya amal yang paling dekat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah amal yang seakan-akan sudah tidak kita saksikan lagi. Yang kata lain kita tidak merasa kita itu sudah beramal. Yajibu angka syuhudu. Penyaksian terhadap amal itu sudah lenyap. Ya ibarat kalau seseorang itu membuang kotoran. Kalau membuang kotoran menyelesaikan terlalu ini ya. Oke, di rumah itu kan biasanya ada tempat sampah. Tempat sampah itu berisi kotoran-kotoran atau benda-benda yang sudah tidak dibutuhkan lagi dalam keberadaannya di rumah. Nah, sehingga pada akhirnya di tempat sampah itu akan kita buang ke tempat penampungan sampah kan gitu. Otomatis seseorang itu tidak akan mikir dua kali, mikir lagi yang saya buang itu apa ya, apakah bekas puntung rokok atau bekas sabun, bekas minyak dan lain sebagainya, atau nasi dan lain sebagainya.
Tidak akan. Kenapa? Ya kan namanya kotoran itu ya seperti itu. Nggak mungkin dipikirkan oleh kita. Kita nggak mungkin memikirkan apa saja yang kita buang ini nggak mungkin. Nah, tetapi ya karena manusia itu tidak selamanya dalam posisi yang lurus, berada di jalan yang lurus. Ya. Karena posisinya seperti itu, nah terkadang dia lupa. Sehingga apa? Sehingga memikirkan hal-hal yang nggak penting gitu. Jadi amal, ya bicara amal. Amal itu ada amal yang wajib sifatnya, ibadah ya sifatnya yang wajib. Ada ibadah sifatnya yang sunnah. Terkadang kita itu suka menghitung-hitung. Saya ini udah sholat berapa rakaat ya? Saya ini udah berzikir udah berapa ribu ya? Saya ini sholat duha berapa rakaat, puasa saya udah berapa hari, kemudian sedekah saya yang saya berikan kepada orang lain, kepada sesama itu berapa ya? Terkadang masih suka menghitung-hitung. Kenapa? Ya karena tadi posisinya manusia itu suka tidak berada dalam titik aman. Padahal belum tentu diterima itu ya. Betul. Nah, sehingga bagaimana kita mengetahui tandanya lah. Tanda kita mengetahui bahwa amal kita itu ya setidaknya ada tanda-tanda penerimaan dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya salah satu caranya adalah tadi kita sudah tidak menyaksikan keberadaan amal itu. Dan amal itu kita menganggapnya sebagai amal yang remeh. Ya, ngasih ibarat kalau kita itu di belanja di depan Alfamart, Indomaret. Kan biasanya ada tukang parkirnya tuh. Ataupun kembalian 200 perak. Nah, 200 perak. Atau ngasih tukang parkir, masa ngasih tukang parkir kita ingat-ingat, oh saya itu tadi parkir di sekian tempat dan tukang parkir yang pertama saya kasih sekian, yang kedua saya kasih sekian, dan yang ketiga saya kasih sekian. Masa perlu diingat-ingat? Iya. Gitu. Apalagi ke Indomaretnya yang dicarinya nggak ada, tapi harus bayar parkir. Nah, itu kan lebih kesel gitu. Nah, sehingga amal-amal ibadah itu ya kayak gitu. Pada hakikatnya amal-amal ibadah ya seperti itu. Di sisi Allah Ta'ala, seberapapun besar amal ibadah kita, itu tidak ada bandingannya dengan apa? Dengan fadl, dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita berbicara tentang diterimanya amal atau tidak oleh Allah Ta'ala, salah satu tandanya adalah tadi kita tidak mengingat-ingat. Dan namanya juga ibadah receh, ibadah yang remeh, nggak ada artinya, nggak ada nilainya, meskipun hal yang besar yang dia kasih ya. Iya, kan menurut kita besar, menurut belum tentu. Iya. Nah, sehingga dari hikmah ini kita harus lebih ya belajar untuk introspeksi diri bahwa kita ini amal kita nggak perlu kita itu. Kalau itu dari Allah ya. Itu dari Allah. Kita kembalikan Allah lagi ya. Untuk Allah, dari Allah dan oleh Allah. Gitu kan. Sehingga ya apa yang perlu diaku, gitu. Apa yang perlu dibanggakan. Kayak tadi Gus ya. Sampah itu ya buang aja gitu. Tinggal dipindahkan aplikasinya ke yang kebaikan. Betul. Masalah tabarakallah. Soalnya memang tingkatan manusia itu kan beda-beda. Sehingga ya wajar ketika kita itu masih mengingat-ingat, oh berarti ketika kita masih mengingat-ingat amal, berarti kita ini sedang kondisi yang belum naik. Tahap belajar ya. Tahap pembelajaran biasa. Nah, sehingga wajar ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di dalam sebuah ayatnya berfirman, ketika kalian bersedekah, janganlah kalian itu mengungkit-ungkitnya. Sampai-sampai tangan kiri kita tidak tahu kata Rasulullah. Betul. Nah, sampai-sampai apa tadi kita itu jangan sampai mengungkit-ungkit sedekah tersebut. Kenapa? Ya karena kalau kita mengungkit-ungkit sedekah,
maka hal ini bisa menguburkan sedekah itu sendiri, pahala sedekah itu sendiri. Jong. Bahkan oleh Allah Ta'ala itu diibaratkan dengan sebuah batu besar yang di atasnya itu ada butiran-butiran pasir. Ya, itu diibarat seperti sedekah kita. Yang kemudian batu ini dihujani oleh air yang sangat deras. Gitu. Sehingga ketika batu ini mendapatkan curahan air yang begitu besar, begitu deras oleh hujan ini, maka otomatis batu ini akan menjadi bersih. Sisa pasir-pasirnya itu, yang mending kalau 1, 2, 3 biji lah, masih ada, mending masih ada sisanya mah. Kalau habis semuanya, kan bisa kita bayangkan bagaimana amal-amal kita itu akan lenyap tanpa ada manfaat, tanpa ada faedah yang kembali kepada diri kita. Sehingga kita jangan sampai seperti itu gitu. Kalau memang kita mau beramal silahkan itu ibadah, tapi ya tadi ya dalam diri kita harus ada prinsip bahwa amal itu adalah hal yang remeh dan tidak perlu disombongkan, kemudian diceritakan kepada orang lain, apalagi yang menutup itu. Karena itu bertentangan dengan ikhlas itu sendiri. Tapi nama amalmu diniat Gus ya. Tuh, Harus niatnya harus diteguhkan, diniatkan, diluruskan gitu. Oke, hikmah selanjutnya yang kedua. La tafrah katta'atu li'annaha barzat minka wafrah biha li'annaha barzat minallahi ilaika. Jangan sampai ketaatan yang kita perbuat itu, oh ya, sebelum kesini ada yang ketinggalan. Jadi sebagian naskah dari hitam itu, jadi bukan dengan redaksi berupa itu, dengan redaksi la amala arja lil qabul, bukan, tapi la amala arja lil qulub. Jadi kalau di terjemahnya, tidak ada sebuah amal yang paling diharapkan untuk hidupnya hati kecuali amal yang penyaksian terhadap amal itu sudah lenyap dan amal itu sudah dianggap sebagai amal yang remeh. Ini rada berbeda dengan tadi. Kalau tadi amal yang diterima oleh Allah, kalau redaksi pertama ya. Kalau redaksi yang kedua, amal yang dapat membuat hati kita itu hidup. Maksudnya tidak ada amal yang membuat hati kita itu hidup selain dari amal yang kita sudah tidak menyaksikannya, yang penyaksian terhadap amal itu sudah menjadi lenyap, tidak dianggap sama sekali oleh kita, dan amal itu sudah kita anggap sebagai amal yang remeh. Maksudnya ketika kita itu sudah tidak menghitung-hitung amal kita, ketika kita bersedekah sudah tidak kita hitung, kemudian amal kita anggap remeh, nah itu bisa berbuah kepada hidupnya hati. Itu hidupnya hati. Bagaimana hati itu hidup? Ya, hati yang hidup itu tentunya hidup dengan berzikir kepada Allah itu kan pasti. Ada hal yang lain selain hati itu selalu berzikir kepada Allah. Hati itu hidup ketika dia diberi nasihat oleh orang lain, ya, dia itu mudah untuk menerimanya, tidak menentang. Apalagi ketika dia berbuat salah, nah si hati ini ketika dinasihati oleh orang lain, mengiyakan, mengakui kesalahan, menerima masukan, menerima nasihat, dan melaksanakan nasihat yang telah diberikan kepada dirinya. Nah itu salah satu ciri-ciri dari hidupnya hati. Selain tadi ya, hati yang sudah berzikir kepada Allah dengan sendirinya, itu kan udah tingkatan yang luar biasa gitu. Kalau kayak kita gitu, tingkatan rendah gitu.
ingatkan dengan Allah seperti kita, ya minimal hati kita itu hidup itu ketika menerima nasihat, menerimanya, tidak menolak atau menentang dari nasihat yang telah diberikan oleh orang lain kepada diri kita. Gitu ya. Itu perbedaan redaksi itu antara redaksi pertama dengan redaksi kedua. Nah selanjutnya, la tafrah katta'atu li'annaha barazat minka. Jangan sampai ketaatan yang telah kita perbuat itu membuat kita senang, membuat kita bahagia. Jadi ketika kita berbuat baik, melakukan ketaatan, kita jadi bahagia. Kenapa? Li'annaha barazat minka. Ya karena ketaatan ini saya melakukannya gitu. Ketika saya melakukan ketaatan dan saya bahagia lantaran saya melakukan ketaatan tadi, itu jangan sampai kita melakukan hal ini. La tafrah, jangan sampai hal ini membuat kamu bahagia. Tetapi bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Wafrah biha, boleh kita itu bahagia atas ketaatan yang kita perbuat, tapi lantarannya atau penyebabnya adalah barazat minallahi ilaika. Syukur ya, bersyukur. Betul. Ya karena ketaatan itu, kita berbahagia atas ketaatan itu lantaran Allah Ta'ala menampakkan ketaatan dari Allah kepada kita. Gitu. Maksudnya pada ujungnya dia itu akan mengembalikan ketaatan itu ya kepada Allah. Kita bisa melakukan ketaatan, melakukan ibadah, ngaji seperti kita ini, menuntut ilmu, atau berbuat baik kepada orang lain, memiliki akhlak yang baik dengan sesama dan lain sebagainya, itu bukan oleh diri kita, tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh berbahagia ketika kita melakukan ketaatan, tapi yang berbeda adalah apa? Pandangannya. Kalau tingkatan orang awam itu memandang bahwa ketaatan itu muncul dari dirinya. Kalau pandangan orang yang khusus itu muncul dari Allah, bukan dari dirinya. Makanya di dalam ayat Al-Quran di sini disebutkan qul bifadlillah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, semuanya itu adalah bifadlillah wa birahmatihi. Semuanya itu adalah sebabnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kasih sayang, belas kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan fabidzalika falyafrahu, dan dengan dua hal ini berbahagialah kalian. Jadi di dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kalian itu boleh berbahagia di alam semesta ini, di dunia ini, sebelum kalian meninggal atau setelah kalian meninggal sekalipun, boleh berbahagia. Tetapi kebahagiaannya itu bukan disebabkan oleh diri kita, bukan, tetapi oleh fadl Allah, karunia Allah, dan belas kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, yang namanya manusia itu memiliki beberapa tingkatan, gitu ya. Manusia yang merasakan kebahagiaan ketika melakukan ketaatan itu ada 3 macam ternyata kan. Yang pertama yaitu kalangan orang yang awam. Jadi mereka itu merasakan bahagia ketika melakukan ibadah, bisa berbuat baik, itu semangat dalam beribadah dan lain sebagainya. Kebahagiaan mereka memandang kebahagiaan ini lantaran ibadah itu muncul dari diri mereka. Yang pertama orang awam. Jadi kalau memang mereka memandang bahwa ketaatan itu muncul dari diri mereka, berarti mereka belum mengaplikasikan la haula wala quwata. Mereka belum membebaskan dirinya dari jeratan diri, jeratan nafsu, jeratan hawa, jeratan akal, gitu.
ya nggak masalah, ini nggak masalah. Ya, tapi memang ada hal yang lebih baik dari golongan yang pertama, yaitu golongan yang kedua. Gimana golongan yang kedua itu? Kalau golongan kedua, mereka memandang bahwa mereka bahagia oleh sebab ketaatan ini, dengan ketaatan ini, karena memandang bahwa timbulnya taat ini adalah tanda-tanda ridha Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya, gitu. Dan tanda-tanda penerimaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Dan mereka mengembalikan semuanya itu kepada Allah, gitu. Makanya ya setidaknya golongan yang kedua ini, yang kalangan khawas ini, mereka apa? Mereka mengaplikasikan la haula wala quwata illa billah dalam dirinya, gitu kan? Mereka tidak menisbatkan kepada dirinya saya dapat berbuat, enggak, atau saya dapat meninggalkan, tidak, tapi dikembalikan kepada Allah. Jadi melihat atau memandang bahwa ketaatan ini adalah sebab, ketaatan ini adalah sebab Allah Ta'ala ridho kepada saya, Allah Ta'ala itu menerima diri saya, gitu, atau menerima amal saya. Itu golongan kedua itu udah bagus itu. Kemudian ada golongan yang lebih bagus lagi ternyata. Kalau golongan yang ketiga itu khawasul khawas, mereka memandang, kata Syekh Najibah, farahuhum billah duna syai'in siwah. Kebahagiaan mereka itu ya oleh Allah, bukan oleh selain Allah. Dimana mereka itu sudah berada di tingkatan yang lebih atas lagi dari golongan yang kedua ya. Ya karena yang membuat mereka bahagia bukan amal, atau bukan karena mereka telah meninggalkan, bukan. Mereka berbuat sesuatu kemudian mereka menjadi bahagia, enggak. Mereka meninggalkan kemaksiatan kemudian mereka menjadi bahagia, enggak juga. Tetapi kebahagiaan mereka bersumber disebabkan lantaran oleh Allah. Dan ini memang tingkatan yang tertinggi lah, bisa dikatakan tertinggi, lebih tinggi dari golongan yang kedua sekalipun. Nah sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan dirinya untuk berbuat kebaikan, mereka bersyukur. Nah, mirip sama yang pernah dijelaskan di pengajian-pengajian sebelumnya itu. Ketika mereka digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbuat kemaksiatan, ya mereka minta maaf kepada Allah. Ya karena yang mereka tanamkan di dalam dirinya itu adalah adab bersama Allah. Jadi ketika berbicara kita berbicara tentang ahli tasawuf, itu ya berbicara tentang kebahagiaan gitu loh. Dan kebahagiaan itu tidak diukur dengan materi. Tuh. Tidak diukur dengan materi, tidak diukur dengan perbuatan, baik perbuatannya itu baik atau perbuatannya itu buruk. Perbuatan Allah SWT kepada dirinya dia nilai baik, atau perbuatan Allah Ta'ala kepada dirinya bahwa itu adalah buruk. Nggak ada. Jadi mereka pasrahnya secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Gus itu kayak tertawa tapi menangis tapi tertawa, ya. Bisa jadi seperti itu. Tinggal jadi, pikirin aja tuh. Nah, kalau yang pertama atau yang kedua kan bisa jadi ketika mereka berbuat maksiat, hati mereka menjadi sedih. Ketika mereka berbuat ketaatan, mereka menjadi bahagia. Itu golongan pertama. Golongan yang kedua bisa seperti itu. Maksudnya dengan kondisi itu mereka bisa berubah, bisa berubah-ubah. Nah tapi golongan yang ketiga itu sudah tidak ada perubahan, selalu bahagia. Baik dalam keadaan, kalau dari sisi zahirnya ya, baik dalam keadaan senang melakukan ketaatan, ya, atau dalam keadaan dari zahirnya sedih
karena melakukan kemaksiatan atau musibah menimpa dirinya, kebahagiaan mereka tidak berkurang sedikit pun. Ya, karena kebahagiaan mereka itu adalah oleh Allah. Tapi kan hal ini memang disesuaikan dengan tingkatan masing-masing. Makom ya. Betul, makom itu. Jadi secara simpelnya mah kita itu melihat diri kita masuk yang mana nih. Apakah golongan yang pertama awam, jadi kalau berubah-ubah, atau yang kedua berubah juga meskipun perubahannya sedikit berbeda dengan golongan yang pertama awam, khawas, atau golongan yang ketiga khawasul khawas. Kalau khawasul khawas sama sekali dia sudah, kalau berada di titik aman sih enggak ya, cuman kebahagiaannya itu ya terus menerus gitu kan. Ketika ada musibah menimpa dirinya, ya dia lawan gitu supaya kesedihannya itu hilang dan selalu dalam keadaan bahagia. Tidak dihindari itu. Betul. Kenapa hal ini bisa demikian? Kenapa Syekh Ibnu Athaillah misalkan dari rahimahullah taala bisa menyimpulkan demikian gitu ya. Jadi jangan sampai ketaatan kita itu kebahagiaan kita atas perbuatan taat oleh diri kita, jangan sampai seperti itu. Tetapi kita itu harus bahagia lantaran Allah Subhanahu wa taala menampakkan perlakuannya, perbuatannya kepada diri kita dari Allah dan untuk Allah. Kenapa? Kan tadi dalam sebuah ayat itu kan, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ya karena memang sebenarnya ada cerita itu. Dulu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar itu kan sahabat Nabi ya, yang terkenal dengan keberanian, kemudian ketegasannya gitu di antara sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Abu Bakar sudah meninggal, sudah meninggal, dan beliau menjadi Amirul Mukminin, khalifahnya Sayyidina Abu Bakar. Pada waktu itu beliau memerangi kerajaan Irak, atau kerajaannya Petrum kayaknya ya, Romawi, yang lokasinya itu di Irak. Dan kharaj ghanimah itu rampasan perang yang didapatkan dari peperangan tersebut sangatlah banyak. Dan beliau ditemani oleh seorang maula, seorang budaknya, hamba sahaya beliau. Menghitung tuh beliau Sayyidina Umar, 1, 2, 3, 4, banyak kali Masya Allah. Kemudian beliau mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ini. Nah, pertanyaannya, kenapa beliau itu mengatakan alhamdulillah? Dan budaknya itu mengatakan, alhamdulillah, ini harta ghanimah ini, harta rampasan perang ini adalah fadl, karunia dan kasih sayang Allah kepada diri kita. Kan melihat Sayyidina Umar yang berbeda dalam menyikapi harta yang begitu melimpah ini. Kalau Sayyidina Umar mengatakan alhamdulillah saja tanpa ada embel-embel apapun, dan budaknya mengatakan alhamdulillah, ini hadza fadlullah wa rahmatuhu, ini adalah fadl Allah dan rahmatnya. Ternyata sikap dari Sayyidina Umar ini menyalahkan. Oh bukan, kadzabta, kamu itu salah. Jadi kadzibta atau kadzabta, kadzaba itu dalam bahasa Arab memiliki arti yang banyak sebenarnya, luas ya. Luas. Kadzaba itu bisa berarti bohong, ya kan? Seperti apa? Seperti Musailamah al-Kadzab, pembohong. Musailamah pembohong karena dia mengaku-ngaku sebagai nabi,
setelah Rasulullah gitu kan. Kemudian kadzaba itu juga bisa berarti salah. Nah, beliau mengkritisi, Sayyidina Umar itu mengkritisi sikap hamba sahaya yang mengatakan bahwa ini harta ini adalah karunia dan rahmat Allah Ta'ala untuk kita semua. Menyalahkan beliau. Kenapa? Sini diceritakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini rahimahullah ta'ala dalam syarahnya Misbahul Dalam Syarhun Nahjil Atam fi Tadribil Hikam. Beliau mengatakan kadzabta, kan tadi udah, laisa hadza huwa alladhi yaqulu Allah ta'ala fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dan dengan fadl dan karunia Allah maka hendaknya mereka itu berbahagia. Huwa dan fadl dan karunia Allah ini lebih utama, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Sementara wahada dan harta yang ada di hadapan kita ini mimaya juma'un adalah dari atau sebagian dari yang mereka kumpulkan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita berbicara fadl dan karunia Allah itu terlepas dari upaya manusia. Ghanimah atau harta rampasan perang tadi itu kan mereka yang mengumpulkan, maksudnya orang-orang muslimin yang mengumpulkannya. Mereka berjihad memerangi orang-orang yang memusuhi Islam, yang memusuhi umat Islam, dan sehingga mereka diperangi dan pada akhirnya mereka menyerah dan harta mereka diambil gitu kan. Ini kan ada proses pengumpulan gitu. Sementara ketika berbicara tentang fadl, karunia Allah, berbicara tentang rahmat atau kasih sayang Allah, itu terlepas dari itu tuh. Nah, sehingga apa yang di hadapan kita itu bukan melihat sudut pandangnya itu bukan dari harta ini, bukan dari proses pengumpulan orang muslimin berjihad sehingga mendapatkan harta rampasan, bukan. Tetapi apa? Tetapi yang dilihat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu itu memuji lantaran agama Islam itu memuncak. Agama Islam itu hamidallah ala zuhuril Islam. Agama Islam ini muncul loh di Irak gitu. Wa'uluwihi, dan agama Islam itu sudah naik dan memuncak. Wa qahdil a'da wa ghalabatihim, dan juga musuh-musuh umat Islam ini sudah dikalahkan loh oleh Allah. Nah, sehingga apa? Sehingga beda melihat sudut pandang harta ini. Kalau menurut Sayyidina Umar, saya memuji kepada Allah atau saya bahagia lantaran Allah Ta'ala menunjukkan agama Islam yang sudah muncul di Irak, bukan lantaran besarnya harta ini, bukan. Jadi sudut pandangnya berbeda antara sudut pandang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan sudut pandang masyarakat. Ya karena memang lebih hati-hati ya, betul. Karena memang Sayyidina Umar ini kan beda makomnya. Beliau itu termasuk salah satu dari sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam, dari 40 orang yang pertama itu ya, yang berani terang-terangan. Betul. Kemudian dalam ininya berani terang-terangan. Di sisi lain beliau itu juga salah satu orang terdekatnya Rasulullah. Di sisi lain beliau itu juga mertuanya Rasulullah, Sayyidatuna Hafsah itu kan istri Rasulullah. Jadi Sayyidina Umar itu adalah mertuanya Rasulullah. Kemudian di sisi lain beliau juga khalifah yang kedua setelah Sayyidina Abu Bakar. Di sisi lain beliau itu juga salah satu dari 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Jadi ada unsur-unsur tersendiri yang ketika kita membandingkan dengan orang lain itu
ada kelebihannya gitu. Nah, sehingga dalam menyikapi harta ramah sendiri juga berbeda gitu. Nah, sehingga hal ini dikembalikan kepada apa namanya, keikhlasan dalam beramal. Bagaimana sikap kita ketika kita itu melakukan ketaatan? Apakah kita boleh bahagia? Boleh bahagia. Tapi tadi kebahagiaan kita ketika melaksanakan ketaatan, ya kita harus memiliki prinsip bahwa ketaatan ini adalah dari Allah, untuk Allah, dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita melaksanakan ketaatan kita berbahagia. Di samping juga kita tidak merasa bahwa kitalah yang melakukan ketaatan tersebut, tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin pengajian pada malam hari ini materinya sampai di sini dulu, dan akan kita lanjutkan pada hikmah yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Dan sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan atau ada unek-unek lah dari Kang Abdul Majid. Oh iya bener ya. Kemarin bulan kemarin sih Gus, udah lama banget sebenarnya mah. Jadi kasih nama tuh apa? Waduh, durhaka saya kalau nggak dipakai ya. Makanya kita mengenalkan sini nih. Betul. Untuk kedepannya Abdul Majid ya. Berarti Kang Abdul Majid. Aliasnya banyak ya. Banyak lah. Aliasnya Adalah banyak. kebanyakan nantinya. Hadaratnya susah. Mungkin mohon izin Mas Ajis dengan terkait bab ikhlas ini sangatlah berantusias saya untuk bertanya. Satu tadi sudut pandang dari Sayyidina Umar ya. Makanya sampai bergelar Amirul Mukminin. Masya Allah, tabarakallah, sifat kehati-hatian ya, untuk menilai satu sisi di satu sisi yang lain. Yang keduanya tadi bahagianya lebih kayak ke syukur ya gitu ya, bersyukur gitu ya, bersyukur gitu. Karena apa? Kebahagiaannya itu terlahir bukan dari dirinya ya, dari Gusti Allah. Berarti kesimpulannya banyak, saya pribadi pun ataupun orang-orang di luar banyak yang merasa bahagia karena dirinya. Contoh meraih sesuatu, beli mobil itu karena dirinya. Mungkin ya Gus ya. Dia termasuk bahagia Gus. Termasuk mobil nih gitu kan. Bahagia dia. Tapi berarti nggak termasuk kategori syukur ya. Karena berdasarkan tadi itu oleh dirinya. Jadi menyandarkan proses itu pada dirinya. Iya, saya kerja gini-gini ngumpulin bertahun-tahun, belilah mobil. Tapi kata dia dari diri saya. Berarti itu nggak boleh ya. Kalau ingin tahapannya kalau tahapan yang tinggi naik nggak boleh. Itu termasuk bagian dari ghaflah. Sementara ghaflah itu adalah sebuah dosa. Jadi dosa bukan menurut syariat ya, karena berbeda ketika kita berbicara tentang syariat dan berbicara tentang hakikat atau tasawuf, itu berbeda pandangannya. Jadi ghaflah itu lalai lupa pada Allah, kelalaiannya nih, kesalahan dirinya gitu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dia itu merasa mampu. Saya ini bisa beli ini karena saya itu bekerja keras. Berarti kan atas diri saya. Iya. Sementara bukan karena itu, bukan sebab itu. Tapi sebab fadl Allah, sebab rahmat Allah saya bisa melihatnya. Gitu kan. Sehingga ketika kita bisa mengaplikasikan hal yang tadi itu, ya ikhlas kita dapat, syukur kita dapat, bahagia, triple double ya, bukan double ban lagi ya. Betul. Karena bahasanya kan ikhlas. Berarti itulah perbedaannya ilmu tasawuf ya, lebih berhati-hati gitu. Lebih soft ya. Jadi mungkin
segitu aja Gus Ajis tuh. Takutnya Gus Ajis ada motivasi atau pesan untuk rekan-rekan iman-iman kita ya. Jadi Khususnya untuk ngaji nih Gus. terkadang sebagian saudara-saudara kita, sebagian ehon-ehon kita itu melihat tasawuf itu seakan-akan sesuatu yang angker gitu kan, menakutkan, Berat gitu. berat. Nah, kenapa berat? Melihat Kiai Fulan ahli tasawuf, dia itu tempat tinggalnya berada di tempat yang terpencil, di dalam hutan dan lain sebagainya. Udah mah di dalam hutan gitu, kemudian apa makannya apa adanya di daunan segala macem gitu ya. Terus nggak pernah apa ibaratnya kayak seakan-akan itu anti dengan teknologi yang berkembang di zamannya. Padahal itu bukan itu kan? Fakir sebenarnya bukan itu ya. Fakir bukan. Berarti bukan nggak punya apa-apa fakir itu ya. Betul. Kan tadi tasawuf itu seakan-akan menjadi angker lantaran tadi yang disebutkan. Padahal hakikatnya bukan. Hakikatnya bukan. Kenapa? Karena tasawuf itu berbicara tentang apa? Rasa. Rasa itu dialami oleh Hati. hati. Hati, yang namanya hati, yang namanya rasa, itu tidak terpengaruh oleh kondisi fisik. Terkadang seseorang itu dikatakan ahli sufi, ya, meskipun dia memiliki banyak Keinginan. banyak Banyak harta, harta. kemudian dia itu berbaur dengan semua orang tanpa terkecuali, Semua golongan ya. semua golongan. Bahkan dia itu memiliki tempat atau tempat tinggal, rumah di tengah kota, tapi statusnya dia adalah sufi. Gimana itu? Apakah bertentangan? Tidak bertentangan sama sekali. Jadi yang tadi memang prosesnya itu salah satu lah dari proses untuk menjadi atau untuk belajar tasawuf atau untuk meningkatkan rasanya itu adalah dengan tadi latihan. Salah satunya ya. Salah satunya latihan. Gitu. Jadi bukan tapi kembali kepada tadi bahwa tasawuf itu bukan tiga hal yang disebutkan. Bukan bertempat tinggal di tempat yang sepi, bukan menghindari teknologi, bukan menghindari keramaian. Bebas terus ya. Bebas. Jadi dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, dia tetap merasa bahagia. Rasanya itu bahagia bersama Allah. Tapi dirinya itu merasa tidak memiliki dirinya. Contohnya gini, iwan-iwan kita yang belum sama sekali belajar tentang fikih Hamura, misalkan nggak bisa bahasa Arab acan gitu, atau nanti bahasa Latin pun nggak bisa. Itu bisa nggak belajar tasawuf? Itu bisa. Oh boleh Gus ya. Boleh. Jadi kan memang dalam ibadah itu ya harus sesuai dengan aturan kan gitu. Syarat-syaratnya aja yang diambil, rukun-rukunnya yang harus ditekankan. Nah selebihnya, ya maksudnya dalam sholat itu harus ada wudhu, nutup aurat dan lain sebagainya, itu harus diketahui. Dan terus bacaan bagaimana? Sebisanya dulu. Sambil berjalan. Sambil menyelam minum air. Masya Allah. Jadi nanti berjalannya antara syariat dan torekat ataupun tasawuf itu berdampingan terus semuanya. Bahkan balance ya. Iya, balance. Mantap ya. Nggak bisa dipisahkan di antara dua hal ini. Ya maksudnya sembari kita belajar sholat, sekaligus kita mengamalkan ikhlas dalam sholat. Sembari kita belajar
zakat, mengeluarkan zakat, sembari kita ikhlas dalam melaksanakan zakat. Nah itu contoh kecil lah. Iya. Dan hal-hal lainnya juga bisa disamakan. Berarti Jadi tidak menutup kesempatan bagi siapapun untuk belajar tasawuf. Jadi nggak harus menunggu saya belum belum siap. Iya. Nah, untuk saya bukan orang yang baik, Iya. sehingga saya belum pantas untuk belajar, itu nggak bisa seperti itu. Sebenarnya nggak ada syarat khusus ya. Nggak ada syarat khusus. Syarat-syaratnya itu ada kemauan. Dan semangat yang tinggi. Semangatnya. Mau itu ibaratnya preman, nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Quran, ataupun nggak bisa baca sekalipun ya Gus ya. Nanti mungkin karena ibaratnya kita belajar itu dengan ikhlas, Allah menolongnya sampai nanti diajarin ya. Selain sama Allah Ta'ala, sama rekan-rekan kita di sini ya Gus ya. Kan saling mengingatkan. Oh jadi nggak usah takut nggak usah takut mau siapapun kayak mau latar belakangnya apa kayak nggak masalah ya. masalah. Indah amat ya. Ini kebahagiaan yang hakiki yang dari Allah. Jadi untuk teman-teman Gus, rekan-rekan Iwan, dulur-dulur sadayana, mudah-mudahan saya sama abang saya Gus Ajis bisa istiqomah, dan mudah-mudahan kita semua juga bisa mempraktekkan Gus ya. Apa yang kita ucapkan kita sesuaikan dengan ucapan itu ya. Jadi supaya ngaji semua ya, ngaji mata, ngaji hati, ngaji ucap, ngaji lampah Gus ya. Tuh ada semua di sini ya? Ada, insya Allah tenang, kemudian buru-buru. Iya benar. Masih tebal nih Gus. Baru berapa hikam berapa hikmah yang baru kita baca. Siap Gus. Insyaallah ya. Mudah-mudahan semangat terus Gus. Alhamdulillah. Yang pada malam hari ini kita tutup dulu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya meskipun sedikit bangsa. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.